rupiah, dan persembahan sekolah minggu dari Karangalit 7.100, persembahan ucapan syukur 14.200, dan dana abadi 110.150 rupiah, sehingga persembahan pada minggu tanggal 6 Januari terkumpul 573.900 rupiah. Yang kedua adalah perjamuan kudus akan dilayangkan pada kebaktian pukul 7 dan pukul 9 pada kebaktian tanggal 20 Januari 2001. Di perjamuan kudus akan dilayangkan pada kebaktian pukul 7 dan pukul 9. Yang ketiga, PPA keluarga akan dimulai pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2001 di masing-masing wilayah pada pukul 19, tempat pimpinan dan bupaan sesuai dengan jadwal yang telah Bapak Ibu terima. Yang keempat, biston atau ucapan syukur. Segenap warga dimohon hadir pada acara ucapan syukur atas berkat baptis dan sidi yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 13 Januari 2002 pada pukul 11 di gereja. Jadi kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri. Selanjutnya, rapat majelis dan komisi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002 pukul 17 tempat di gereja. Mohon dukungan doa dari seluruh warga. Struktur organisasi kemajelisan berdasarkan keputusan rapat majelis tanggal 7 Januari 2002, struktur organisasi kemajelisan tahun pelayanan 2002 sampai dengan 2004 di KJ Karangalit Salatiga sebagai berikut. Yang A, yaitu jabatan gerejawi, Bapak Ananto Kusumo, pendeta; Ibu Sutrisnowati, penatua; Bapak Sutari Wiono, penatua; Bapak Suyanto, penatua; Bapak Supationo, penatua; Bapak Prastio, penatua; Bapak Krisna Jaya Darumurti, penatua; Bapak Widodo Adisiswoyo, penatua; Ibu Watini, diaken; Bapak Kawanto, diaken; Bapak Rinto Mainanda, diaken; Ibu Kristiani, diaken; dan Bapak Slamet Prianto, diaken. Adapun B, susunan pengurus. Ketua 1 Bapak Prastio, Ketua 2 Bapak Ananto Kusumo, Sekretaris 1 Bapak Kawanto, Sekretaris 2 Bapak Widodo Adisiswoyo, Bendara 1 Amen.
Doa kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 60. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Dan seterusnya. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 60 baiknya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita dengarkan perintah Tuhan Yesus yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum kita terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang demikian, marilah juga kita berhadapkan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Apakah benar kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Apakah benar kita sudah mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri? Dan bagi kita yang telah menyadari, mengakui akan kekurangan, kesalahan dosa kita, janganlah kita berkecil hati. Marilah kita nyatakan terlebih dahulu di dalam nyanyian secara bersama-sama melalui kidung jemaat 29, baitnya yang pertama serta baitnya yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Yeah.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita yang jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Disambung dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah yang akan disambung dengan petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru ini dilandaskan dari surat Petrus, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8, terus 3 ayat 8 sampai ke-12 yang demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang nipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah kita anugerah dan petunjuk hidup baru, dan kita akan sambut dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A. Kita nyanyikan bait yang pertama serta baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 369A, bait pertama dan
jemaat Tuhan yang dikasih untuk melangsungkan sakramen Baptis Kudus dan upacara pengakuan percaya. Marilah kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya Bapa memperkenankan hamba-Mu melayani kehendak-Mu, supaya sakramen baptis serta upacara gerejawi pengakuan percaya ini benar-benar menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menerima anugerah-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau pimpin oleh Roh-Mu yang kudus, supaya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Kristus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Arti baptis itu adalah pertama, tanda bahwa orang percaya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia telah mati bagi dosa dan hidupnya bagi Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, tanda bahwa orang percaya sudah disucikan atau dipermandikan di dalam, hingga bersih dari segala dosa dan menjadi suci di hadapan Allah. Yang ketiga, tanda bahwa hidup orang percaya telah diperbarui sebab menerima karunia Roh Kudus yang membarui dan memperlengkapkan kehidupan barunya, sehingga menjadi anak-anak Allah yang membenci dosa dan mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Saudari-saudara yang akan dibaptis, dipersilahkan berdiri, yaitu Saudara Di Arjono dan Saudari Ulang Di Rahayu. Silakan sini. Agar jelas bahwa saudara dan saudari menerima janji Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara dan saudari dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi dan yang berkenan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut? Yang kedua, apakah saudara mengakui bahwa semua manusia termasuk saudara adalah berdosa? Apakah saudara juga mengakui bahwa saudara telah berbuat dosa, baik dalam angan-angan, perkataan maupun perbuatan? Yang ketiga, apakah saudara menerima dengan sukacita anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu pembebasan dari dosa? Apakah saudara telah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat saudara? Yang keempat, apakah saudara bersedia hidup menurut bimbingan Roh Kudus agar dapat mewujudkan kehidupan yang taat pada kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab penyelama dan baru demi kemuliaan nama Tuhan? Yang kelima, apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen
bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat. Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan atau pamati berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Tri Harjono? Bagaimana jawab saudari Endang Dwi Rahayu? Puji Tuhan dan biarlah dengan demikian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan melayankan pemberkatan baptis kudus. Sebelum itu, jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 303A. Kidung Jemaat 303A. Dan saudara-saudari yang terkasihkan, silakan duduk. Saudara Tri Harjono, saudara saya baptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudari Endang Dwi Rahayu, saudari saya baptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta memampukan saudara sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah. Amin. Menerima, mempersilahkan saudara dan saudari untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan jemaat. Majelis Gereja Kristen Jawa Karamalit akan menyerahkan sertifikat baptisan kudus serta kartu persembahan sebagai tanda keikutsertaan saudara di dalam gereja Tuhan, menjadi saudara-saudari secara dewasa bagi jemaat di sini. Kami persilakan. Marilah kita sama-sama menaikkan doa syukur.
Tuhan Allah, Bapa kami yang maha murah, kami bersyukur kepadamu karena semua dosa kami sudah Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengajar kami agar tetap percaya pada perjanjian Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan firman dan roh Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus Kristus, segala perkataan dan perbuatan kami kiranya Tuhan jadikan alat agar banyak orang menjadi murid Tuhan. Dengan demikian, kerajaan Allah semakin nyata, nama Tuhan dipermuliakan, serta kehendak Tuhan terlaksana. Amin. Saudara dan saudari, saya persilahkan untuk balik kanan menghadap kepada jemaat. Jemaat yang kasih, ini adalah saudara dan saudari, rekan sekerja, rekan sepelayanan, rekan persekutuan, serta rekan kesaksian di dalam pekerjaan Tuhan. Terimalah sebagai anggota jemaat yang dewasa. Saudara Bagus Hermawan, Saudara Roni Prasetyo, Saudara Daniel, Saudari Risma Larasati, Saudari Lea Christian Andriani, Saudari Kristina Tri Harjanti, Saudara Wahyu Kusuma Ananda. Saudara-saudari dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika masih anak-anak? Apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Yang ketiga, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yang keempat, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah, sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? Yang kelima, apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan atau pengabdi berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Lang Widya Kata Wasista? Bagaimana jawab saudara Bagus Hermawan? Bagaimana jawab saudara Roni Prasetyo? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudara Daniel? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Risma Larasati? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari Lea Christian Andriani? Puji Tuhan. Bagaimana jawab saudari
Christina Tri Harjanti. Ya, dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bagaimana Saudara Wahyu Kusuma Ananda? Puji Tuhan. Biarlah itu mendatangkan rasa sukacita kita. Dan sebelum dilayangkan berkat, marilah bersama-sama kita nyanyikan sekali lagi Kidung Jemaat 303. Tuhan Allah, Tuhan damai sejahtera, telah memilih dan memanggil saudara sejak semula. Yang menguduskan, mengaruniakan damai sejahtera di dalam segala keadaan, senantiasa menyertai saudara dan mengukuhkan iman saudara, sehingga saudara mampu meyakini firman Tuhan. Dia juga mengaruniakan penghiburan dan menguatkan hati saudara di dalam perbuatan dan perkataan yang baik. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menerima saudara-saudari sebagai anggota gereja dewasa. Kami silakan saudara dan saudari untuk berperan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami bersyukur bahwa tanda perjanjian Tuhan, yaitu sakramen baptis, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saudari kami ini ketika masih kanak-kanak, sekarang sudah terwujud di dalam hidupnya, dengan menyatakan pengakuan percaya di dalam kebaktian jemaat. Kiranya Tuhan berkenan membimbing hidup saudara-saudari kami yang baru menyatakan pengakuan percaya ini, agar senantiasa dapat membuktikan bahwa telah menjadi orang percaya yang dewasa, yang senantiasa setia dan patuh kepada Tuhan Yesus, dan bersedia memikul tanggung jawab gereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari, saya silakan untuk berbalik menghadap kepada jemaat. Silakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah saudara dan saudari yang telah memasuki saat-saat kedewasaan di dalam iman, menjadi saudara dan rekan kerja di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian, dan biarlah dengan demikian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam persekutuan, di dalam jemaat Tuhan. Sambutlah mereka dengan segenap hati dan di dalam setiap pelayanan kesaksian dan persekutuan. Saudara dan saudari, saya persilakan untuk duduk kembali.
kami masing-masing, baik kami yang telah menerima sakramen baptis kudus, kami yang telah menyatakan pengakuan iman kami, dan kami yang telah menyaksikan sebagai jemaat bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau merangkul kami menjadi umat-Mu, umat yang dikuduskan, diselamatkan, dan dilayakkan untuk turut melayani, bersekutu dan bersaksi di dalam jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin hidup kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sama-sama telah menerima sakramen dan menerima pemberkatan upacara pengakuan iman. Bapa, biarlah Engkau menolong mereka satu demi satu melalui Roh-Mu yang kudus untuk memelihara hati dan pikiran mereka oleh damai sejahtera-Mu dan oleh kuat kuasa, sehingga dengan demikian dimampukan untuk memelihara keselamatan di dalam pimpinan Tuhan dan jauhkan dari segala yang jahat dan segala yang dapat menjauhkan dengan hubungan dengan Engkau secara kudus di dalam kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah melalui jemaat Tuhan mendidik mereka untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin dapat menggarami dan menerangi dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami masing-masing, lebih-lebih pelayan-pelayan-Mu di gereja, baik di GKJ Karanghalet ini maupun di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia. Dalam pelayanan, di dalam segenap program-program yang dilakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh pimpinan Roh-Mu, kami dimampukan untuk secara berhikmat melakukan segala sesuatu semakin baik, semakin bertumbuh, semakin memuliakan nama-Mu, semakin berbuah. Dan biarlah Tuhan, melalui itu dunia mengenal Engkau dan mengenal kasih setia-Mu. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini, bersekutu pada hari Minggu ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan, biarlah Engkau tolong dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami musibah, mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan, biarlah Engkau tolong, Engkau hibur, Engkau kuatkan. Dan dengan demikian menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, kami juga mau serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini belum ada kepastian yang kami rasakan, Tuhan, untuk perbaikan di dalam kehidupan kesejahteraan, dalam kehidupan tanggung jawab moral, hukum, dan lain-lain. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang tolong agar kami dapat pulih. Engkau pimpin dan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesadaran bagi pimpinan bangsa negeri kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah dengan demikian kami bisa merasakan damai sejahtera di negeri kami, karena nama Tuhan dipermuliakan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh banyak yang hendak kami pinta padamu. Tapi kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau mengerti yang lebih baik daripada yang kami pahami. Karena itu biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah dengan demikian hidup kami dipimpin oleh Engkau. Dan saat ini biarlah kami menerima pimpinan-Mu melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima segala sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat silakan duduk kembali. Satu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan senian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukannya, sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, yang merenungkannya dan mengajarkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, di seluruh dunia, di sepanjang abad, banyak manusia yang mencari Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya untuk mengenal Tuhan, untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi semua itu sesungguhnya belum tentu bisa mencapai tujuan. Bahkan memang tidak bisa mencapai tujuan kalau hanya dengan mengandalkan usahanya sendiri. Bahkan orang-orang percaya pun, yang mengaku percaya, yang mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, banyak dengan ibadah, dengan puji-pujian, dengan persembahan, dengan pelayanan, dengan berbagai macam, merasa bisa berbuat sesuatu kepada Tuhan, merasa bisa mengangkat kemuliaan nama Tuhan, bisa membantu Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kekurangan. Sesungguhnya kalau kita boleh bersaksi, kita boleh mengaku, kita boleh melayani, kita boleh memuji nama Tuhan, itu adalah karena kasih karunia Allah yang melayakkan kita untuk melakukan semua itu. Dan itu nyata di dalam Yesus Kristus. Karena itu janganlah kita ragu, janganlah kita takut. Banyak yang ragu, banyak yang takut untuk menerima, untuk menangkap kasih karunia Allah. Tapi sungguhnya Tuhan itu adalah yang berinisiatif, yang aktif, yang proaktif
yang lebih dahulu melakukan semua itu untuk kita. Saya ingin menyaksikan bahwa saudara dan saudari yang tadi telah menerima sakramen dan telah mengaku percaya melalui proses yang dilakukan oleh Gereja Tuhan melalui majelis, melalui kasasi, dan juga Katolik secara khusus, mengaku telah merasakan inisiatif kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui perjumpaan dengan Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui penyertaan Tuhan di dalam hati dan pikiran. Dan itu merupakan sumber kekuatan, sumber keyakinan untuk mengikuti Tuhan dan mengikuti kasih karunia Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali tentang salib Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, pada waktu Yesus dipermalukan di kayu salib, Yesus Kristus sesungguhnya menjadi bukti bagi semua orang akan kisah perjalanan Yesus sendiri. Kita bisa melihat dari beberapa penginjil, ada satu yang saksi mata yang tidak terbantahkan. Kenapa? Untuk apa mereka mau berkorban, mau menjadi martir, mau menderita, mau mengikuti Tuhan, kalau sesungguhnya Yesus tidak benar-benar bangkit? Kalau Yesus adalah seorang penipu, kalau Yesus adalah seorang penipu, mereka tidak mungkin mau berkorban sedemikian. Kalau Yesus adalah seorang gila, tidak mungkin mereka mau mengikuti Dia. Dan Yesus tidak akan memberikan hikmat, tidak akan memberikan pengajaran yang begitu luar biasa, yang begitu berhikmat, yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran umumnya di dunia. Ini adalah bukti tidak mungkin bahwa salib ini tidak menjadi sebuah kesaksian akan Yesus yang telah bangkit. Itulah bukti yang tidak terbantahkan. Dan bukti yang lain telah dirasakan oleh masing-masing yang telah mengaku percaya dan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber hidup dan nafas. Itu adalah yang bisa membuat manusia hidup dan tetap hidup. Saya mendapatkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana orang memelihara kehidupan, khususnya mengenai kesehatan. Salah sebuah cara, dan ini diajarkan oleh banyak orang yang oksigen O2. Kita menghirup itu gratis. Jadi banyak yang tidak mengira bahwa oksigen, bahwa udara itu bisa memberikan sebuah kekuatan, merupakan sumber kesehatan. Nah, oksigen itu perlu dialirkan di dalam seluruh tubuh. Melalui menahan itu, memberi kesempatan supaya oksigen itu terus beredar. Itu yang pertama, oksigen terus beredar. Dan yang kedua, otot paru-paru kita yang merupakan pompa yang paling dahsyat di seluruh dunia ini dapat menjadi semakin kuat. Kita perhatikan bagaimana yang pertama, bahwa ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah yang telah memberikan oksigen itu adalah merupakan kasih karunia yang mengalir di dalam hidup kita, yang mengalir dan dapat kita rasakan kalau terus mengalir seperti angin, seperti hembusan nafas, bukan hanya kalau berhenti. Karena itu, saudara dan saudari yang telah bersama-sama menerima anugerah dan telah menyaksikan anugerah Tuhan, bagaimana supaya aliran Allah itu tetap terus mengalir hanya dengan cara berbagi, membagikan aliran
kasih karunia kuasa penyertaan Allah itu kepada orang lain. Hanya dengan cara itu bisa ada pemeliharaan. Dengan berbagi, maka aliran itu akan terus tidak macet dan akan bisa saling membagi di dalam sebuah persekutuan, di dalam kasih Tuhan. Sementara yang kedua, kita mengerti bahwa dengan kita menarik nafas, otot paru-paru menjadi kuat. Itu menunjukkan bahwa daya tahan itu akan menjadi kuat. Itulah sebabnya mengapa orang-orang percaya biasanya akan bersikap berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan di dalam sikapnya ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah tekanan hidup. Damai itu masih tetap memelihara karena ada sebuah daya tahan yang datang dari Allah. Daya tahan kuatnya otot paru-paru rohani kita itu dapat dilakukan dengan sebuah disiplin. Disiplin apa? Yang dapat memelihara, menguatkan kita untuk menghadapi setiap situasi yang sulit. Disiplin di dalam kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pimpinan Tuhan, senantiasa berhubungan dengan senantiasa secara disiplin, secara rutin memelihara saat teduh kita. Dan juga di sisi lain, secara disiplin melihat karya Allah dalam masalah-masalah berat yang menimpa hidup kita. Karena karya kasih karunia Allah itu merupakan sumber kekuatan yang tidak terbandingkan, yang bisa dirasakan setiap saat kita terbuka terhadap kasih karunia Allah. Daya tahan itu juga membuat hidup kita dapat lebih bertanggung jawab terhadap yang memberi hidup dan keselamatan. Sehingga pada hari Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita adalah sebagai gadis-gadis yang siap. Mamaannya 5 gadis yang cerdik, yang siap. Hanya dapat terjadi dengan disiplin. Tanpa disiplin, tanpa sebuah tindakan yang terus-menerus diberlakukan, mengandalkan kasih karunia, mengandalkan akan kasih karunia, kuasa dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa itu kita akan berat. Tapi dengan itu kita akan mendapatkan sumber kasih karunia yang tidak terbandingkan. Jemaat yang terkasih, kita semua, saya dan saudara-saudari semua, marilah kita bersama-sama menapaki langkah-langkah di dalam hidup-hidup kita dengan sebuah kedisiplinan. Bukan disiplinan yang mati, bukan disiplinan yang kaku, tapi sebuah kedisiplinan rohani, supaya aliran dari kasih karunia Allah itu tidak berhenti, tapi terus mengalir dengan berbagi, melayani, bersaksi, memuji Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Amin. Aku ingin selalu
jemaat yang tangan gitu. Kalau berserah